Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Logika Politik. Channel yang membahas mengenai logika-logika untuk beberapa keadaan perpolitikan dan prediksi mengenai perpolitikan ke depannya. Tetap bersama saya di sini dan jangan lupa like, subscribe dan share videonya jika kalian suka. Kali ini saya akan sedikit mengupas mengenai pidatonya Pak Prabowo yang kabarnya akan memaafkan para koruptor jika mereka mau mengembalikan dana yang sudah dicurinya. Oke, kita lihat dulu videonya. Minggu ini, bulan-bulan ini saya dalam rangka memberi, apa istilahnya tuh? Memberi memberi kesempatan. Memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan, cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya, saudara-saudara sekalian. Dan mereka yang masih meragukan, 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya, saya sampaikan, sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Saudara-saudara sekalian yang nyinyir sama saya, silahkan, kau duduk aja di sebelah situ ya. Ini belum apa-apa, ini belum apa-apa. Nanti 6 bulan lagi, baru saudara boleh nilai pemerintah Prabowo Subianto. Kabar yang diberitakan Kompas TV dan Berita 1 sepertinya akan menggiring opini masyarakat bahwa Pak Prabowo akan mengampuni para koruptor yang mau mengembalikan dana yang sudah dikorupsinya. Sebaiknya kita lihat baik-baik dan cermati dengan teliti kalimat yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo. Pada video itu Pak Prabowo bilang begini, "Mungkin kita maafkan tapi kembalikan dong." Cermati baik-baik, kalimatnya adalah mungkin kita maafkan. Yang namanya mungkin itu bisa terjadi seperti yang direncanakan atau mungkin juga tidak. Makanya kalimat itu sebenarnya adalah sebuah ancaman untuk para koruptor. Karena jika tidak mau mengembalikan, ya jangan salahkan pemerintah. Itu salahmu. Pemerintah bakalan lebih tegas dan gak akan memberikan ampun sama sekali untuk kalian. Begitulah kera-kera logikanya. Nah, mengenai tata cara pengembalian dana yang sudah dikorupsi, Pak Prabowo juga akan memberikan cara diam-diam. Yang penting mengembalikan. Nah, kalimat ini yang bisa bikin multitafsir. Bagi orang-orang yang sudah benar-benar cinta mati kepada Pak Prabowo, mereka akan beranggapan bahwa ini bukti cinta Pak Prabowo kepada bangsanya. Nama dan identitas orang yang sudah mengembalikan dana yang dikorupsi tidak akan di-blow up ke media. Bagi para haternya Pak Prabowo maka akan beranggapan macam-macam. Di antaranya adalah, akan ada kemungkinan malah menjadi kong-kali-kong baru antara pemerintah dengan koruptor itu. Karena gak bakalan diketahui publik laporan pengembalian dan berapa banyak uang yang sudah dikembalikannya. Malah menjadi semakin ribet nantinya. Bisa memberikan lubang untuk para koruptor itu. Bagi orang-orang yang netral akan berpendapat seperti ini, Pak
Pak Prabowo memberikan kesempatan bagi para koruptor untuk mengembalikan uang korupsi kepada pemerintah secara diam-diam dan tidak diketahui oleh masyarakat luas. Ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pak Prabowo. Karena masyarakat Indonesia juga ingin tahu seberapa banyak uang-uang yang sudah dikorupsi, yang sudah dikembalikan ke negara, dan siapa saja yang sudah melakukan tindakan korupsi itu. Dengan begitu, orang-orang yang netral akan lebih memilih jika apapun itu. Ya, dibuka saja di hadapan masyarakat. Karena yang namanya korupsi ya korupsi. Bukan berarti setelah dikembalikan dia tidak akan mendapatkan hukuman. Dengan adanya cara diam-diam, malah koruptor akan mendapatkan keringanan karena tidak lagi mendapatkan hukuman dan akan bebas berkeliaran dimanapun. Padahal dia sudah pernah melakukan tindak kejahatan pidana yang seharusnya diproses hukum. Kan koruptor yang diproses hukum juga wajib mengembalikan dana kepada pemerintah. Ini akan menjadikan efek jera dan mungkin efek kapok bagi para koruptor karena tidak diberikan keringanan apapun. Bahkan saya sendiri juga gak setuju jika hal itu dilakukan. Walaupun kalimatnya adalah mungkin kita maafkan dan mungkin juga tidak kita maafkan pastinya. Tapi kalau cara pengembaliannya secara diam-diam, akan menimbulkan negative thinking dari berbagai kalangan. Nah, kalimat yang dilontarkan oleh Pak Prabowo juga banyak mengandung unsur kemungkinan-kemungkinan. Di antaranya, pengembaliannya secara diam-diam setelah dana dikembalikan. Akan diumumkan di media bahwa si A hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini, jam ini telah mengembalikan uang hasil korupsi sebesar sekian. Karena Pak Prabowo hanya mengatakan cara pengembaliannya yang diam-diam. Juga ada kemungkinan bahasa itu adalah bahasa untuk memastikan bahwa pengembalian dana korupsi adalah memang secara diam-diam. Selama ini juga saya sebagai masyarakat Indonesia belum pernah melihat koruptor yang mengembalikan dana hasil korupsinya secara terang-terangan. Bahkan orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai pelaku korupsi yang mendapatkan hukuman pengembalian dana yang sudah dikorupsi itu, saya sendiri gak pernah melihat kapan dia mengembalikan dana itu. Hehe. Dengan bahasa Pak Prabowo ini, para koruptor mungkin akan lebih lega. Karena mereka bisa mengembalikan dana yang sudah dikorupsinya secara diam-diam sebelum kasusnya diangkat ke meja hijau. Dengan begitu mereka bisa mengembalikan dana yang sudah dikorupsi itu kepada pemerintah dengan alasan kelebihan dana pada salah satu proyek yang sudah dilakukan sebelumnya. Sehingga tidak ada kata korupsi di situ dan dia akan terbebas dari jeratan hukum apapun. Tapi saya yakin, pemerintah juga gak sebodoh itu. Mereka akan memikirkan cara agar hukum untuk koruptor tetap bisa dijalankan. Soalnya kalau ternyata para koruptor berbondong-bondong mengembalikan dana yang sudah dikorupsi itu, lalu apa kerjanya KPK yang di sana ada Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi yang salah satu tugasnya adalah pelaksanaan penuntutan, pengajuan upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pelaksanaan tindakan hukum lainnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang sesuai peraturan perundang-undangan. Kemungkinan yang lain adalah maaf dari Pak Prabowo memang ada yang diberikan kepada beberapa koruptor, dan tidak memberikan maaf kepada koruptor maka akan ada masalah baru. Diantaranya ada beberapa orang yang merasa tidak mendapatkan keadilan dari Pak Prabowo karena tidak mendapatkan maaf darinya. Atau memberikan maaf kepada seluruh koruptor yang sudah mengembalikan dana yang dikorupsinya itu, maka dengan seperti ini mungkin korupsi akan berkurang, tapi mungkin juga malah akan bertambah. Berkurang karena banyak yang mengembalikan dana yang sudah dikorupsi itu dan bertambah karena peluang korupsi dibuka yang penting dananya dikembalikan. Dan bisa jadi dana yang dikembalikan kurang dari 50% dari total dana yang sudah dikorupsi dengan laporan yang memang sudah dimodifikasi. Maka memang alangkah baiknya kalau menurut saya, jangan ada kesempatan-kesempatan yang diberikan untuk para penjahat. Ya kalaupun Pak Prabowo adalah orang yang paling ikhlas atau orang yang baik, tak seharusnya juga kebaikannya diberikan kepada para penjahat yang memang mencuri anggaran negara itu dong. Begitu juga dengan Pak Prabowo-nya. Jangan sampai kebaikan yang diberikan malah menjadi blunder dan menjadikan nama baiknya malah tercoreng nantinya gara-gara memberikan kesempatan-kesempatan bagi para koruptor. Orang biasanya ketika melakukan kejahatan dan sukses tanpa adanya kendala, akan ada keinginan lagi untuk melakukannya dan lebih cerdas dari sebelumnya dalam mencari celah. Jangan sampai kesempatan itu memberikan celah-celah kejahatan baru untuk para koruptor nantinya, Pak. Kejahatan sekecil apapun ya tetap sebuah kejahatan, dan kebaikan yang diberikan jangan sampai menjadi sebuah lubang kesempatan untuk melakukan kejahatan lain yang mungkin lebih besar daripada kejahatan sebelumnya. Dengan begitu langkah-langkah yang diambil harus lebih hati-hati lagi. Jangan sampai kesempatan yang diberikan oleh Pak Prabowo ini menjadi lubang baru untuk mengambil keuntungan dari kejahatan yang sudah pernah dilakukan oleh para koruptor nantinya. Sebagai contoh, seseorang melakukan korupsi sebesar 100 miliar. Dia mau mengembalikan dana yang dikorupsinya hanya 40% saja, karena dana-dana yang lainnya sudah dipakai untuk urusan pribadinya. Dan dia membuat laporan bahwa yang 60% untuk kebutuhan proyek yang dilaksanakan. Maka harus ada verifikator yang menangani laporan itu, dan harus bekerja ekstra cepat dan tepat karena jika yang mengembalikan dananya ternyata sangat banyak,
akan kerepotan juga nantinya. Kalau tidak, koruptor akan mengembalikan dana yang sudah dikorupsinya tidak sesuai dengan yang sudah mereka korupsi, dan yang dikembalikan lebih sedikit dibanding dana yang sudah dikorupsi itu. Kemungkinan yang lain adalah, cara diam-diam itu, untuk pendataan bahwa si A jumlah korupsinya sekian, jika memang harus dibawa ke ranah hukum maka akan dibawa ke ranah hukum, jika tidak maka tidak dibawa ke ranah hukum. Tapi jika kemungkinan ini yang dilakukan, maka harus ada kepastian, berapa banyak uang yang dikorupsi yang bisa masuk ke ranah hukum dong, dan ini malah membuat lubang baru. Akan banyak koruptor baru yang bermunculan dengan nilai uang yang dikorupsinya lebih sedikit dari batasan korupsi yang bisa dibawa ke ranah hukum. Efeknya malah akan menjadi tidak baik karena membuka kesempatan korupsi yang baru. Padahal yang namanya korupsi berapapun jumlahnya, ya tetap namanya korupsi. Dan hukum juga harus ditegakkan dong. Dengan begitu akan menjadikan masyarakat menjadi takut untuk melakukan tindak pidana korupsi itu. Ada lagi kemungkinannya. Dengan bahasa yang sudah dikeluarkan oleh Pak Prabowo itu, ternyata para koruptor berbondong-bondong mengembalikan dana korupsi mereka, yang mau menerima kedatangan mereka siapa? Di mana? Dan penjadwalannya juga harus ditata lebih detail pastinya. Tapi jika ternyata tidak ada respon dari para koruptor dan tidak ada yang mau mengembalikan dana korupsi mereka, maka pembicaraan dari Pak Prabowo ini hanya didengarkan saja. Karena mungkin para koruptor juga punya kekhawatiran yang sangat besar. Bahkan mungkin kepanikan yang luar biasa setelah melakukan korupsi itu, hidupnya tidak akan tenang dan akan lebih tidak tenang lagi ketika mereka mau mengakui dan mengembalikan dana korupsi. Itu, apakah mereka akan benar-benar aman? Karena identitas mereka sudah dicatat oleh pemerintah tentunya, dan pastinya akan ada garis merah untuk mereka. Belum lagi jika orang-orang yang mengembalikan dana itu mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang dalam kutip menjebak atau memojokkan mereka. Pastinya akan menjadikan para koruptor juga berpikir ulang ribuan kali ketika akan mengembalikan dana korupsi mereka. Walaupun nih ya, tanpa Pak Prabowo mengatakan itu semua, dalam waktu 2 bulan setelah beliau menjabat, sudah berapa banyak koruptor yang ditangkapnya. Walaupun persidangan mereka kita gak tahu sudah sampai mana dan hasil keputusan untuk orang-orang yang sudah ditangkap itu bagaimana. Tapi apapun itu, saya akan selalu mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan ikut membantu memberikan logika-logika kepada siapapun yang mau menonton dan mendengarkan logika dari saya dari awal sampai habis. Bagaimana menurut kalian? Apakah para koruptor baiknya diberi kesempatan seperti yang dibilang Pak Prabowo? Ataukah mending jangan diam-diam, tapi terang-terangan saja sekalian biar dia kapok? Atau malah yang penting KPK-nya diperkuat saja agar pemberantasan korupsi benar-benar bisa dilaksanakan dan bukan memberikan ampunan kepada para koruptor itu? Atau ada ide lain dari kalian atau apapun itu demi kemajuan bangsa Indonesia ini? Dan jangan lupa kirimkan komentar kalian ya mengenai hal ini.